move. Halo guys, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini kita akan bahas tentang modifikasi sebuah Venturer yang paling hedon yang pernah kita kerjain dari segi eksterior dan interior guys. Nah, jadi mobil ini basicnya adalah Venturer facelift 2022, di mana Venturer ini adalah generasi terakhir dari sebuah Innova Reborn guys. Jadi yang bermesin 2GD FTV ya generasi terakhir ini, dan ini adalah mesin yang paling sempurna dari sebuah mesin 2GD FTV guys. Karena apa? Karena dia injektornya udah iArt. Kenapa iArt? Karena iArt itu dia lebih deres untuk sebenarnya lebih kencang lah ya untuk bahan bakarnya, dan juga turbonya udah kalau nggak salah udah ball bearing ya guys, jadi lebih kuat untuk tibus gila-gilaan guys. Nah, jadi mobil ini udah dimodifikasi eksterior dan interior. Nanti kalian bisa ikutin vlognya dari awal hingga akhir guys. Shake it, shake it. Everybody move. 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 Everybody move. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kalian ngambil sebuah mobil Venturer guys, ini sudah nggak ada yang dalam kondisi baru lagi, terpaksa kalian cari dalam kondisi bekas. Nah, kondisi second hand ini guys, itu Venturer ini harganya udah lebih mahal daripada barunya. Karena biasa tipe tertinggi Toyota itu selalu very high demand guys. Jadi ketika kalian udah masuk ke segmen Toyota, kalian masuk sebagai pembeli Toyota, ketika udah di tipe tertinggi itu pasti justru paling high demand guys. Nah, jadi ini karena begitu high demandnya guys, sampai mobil secondnya pun harganya udah melambung tinggi. Kalau misal kalian kalau cek di tanggal sekarang ini guys, itu mobil ini harganya udah 480 sampai 500-an tergantung kondisi, tergantung kilometer, tergantung negosiasinya juga. Dan kalau misal kalian dulu beli dalam kondisi baru ya guys, itu kalau nggak salah mobil ini harganya 458 atau 468, jadi udah naik puluhan juta. Nah, tapi sebenarnya naik atau enggak tuh tergantung hoki-hokian guys, kalian belinya waktu dalam kondisi lagi mau naik atau lagi mau turun. Tapi memang mesin Venturer ini adalah
mesin terbaik dari versi 2GD FTV. Nah, kita bahas dari segi eksteriornya guys. Jadi segi eksterior ini memang belum nano ceramic coating. Kita akan lakukan aplikasi nano ceramic coating di mobil ini, dan kita udah di LED chrome di bagian semua emblemnya sampai ke bagian kayak gini nih, spion, lalu di bagian handle, lalu di sini itu udah kita di LED chrome semua guys. Jadi warnanya udah gelap. Dan untuk belakangnya ini guys, ini kita ganti stop lampnya guys. Kita ganti stop lampnya. Stop lamp menggunakan BMW yang nggak sampai terang LED, jadi lumayan simple. Seperti Innova Reborn saya guys, itu dia pakai warna hitam. Nah, jadi warnanya tuh bukan yang merah. Seringkali kalau orang pakai kan merah, tapi untuk warna putih kayaknya cocok banget pakai warna hitam di Venturer. Dan juga ini nanti juga akan kita di LED chrome. Ini kita udah di LED chrome dengan menggunakan stiker guys. Di sini juga udah kita di LED chrome. Dan Venturer ini cakep banget karena nantinya ini udah diganti dengan per Eibach karena ownernya pengen lebih pendek, dan nanti velgnya bakalan diganti. Kenapa saya vlog dulu? Karena kebetulan ketika mobil ini jadi saya lagi bakalan pergi ya guys, jadi maksudnya nggak ada di workshop, jadi saya akan review dulu sebisa saya, nanti saya isi voice over untuk di bagian velgnya. Velgnya nanti ganti dengan kalau nggak salah TE37, lebarnya belang, jadi belakangnya 9,5, depannya 8,5, ET-nya 20-an ya. Jadi itu udah cocok banget untuk Innova atau Venturer, karena Venturer ini dia ada over fendernya, bisa nambah sekitar 1 cm sampai 1,5 cm, which is itu kalian kalau pakai velg yang ET-nya besar atau kurang lebar itu jadi kurang pas ya guys. Nah, seperti itu untuk modifikasi Venturer ini. Kita akan bahas di bagian interiornya, karena interiornya ini lumayan hedon guys. Yuk kita cek guys. Nah, mobil ini juga udah kita ganti talang airnya guys. Jadi kalau talang airnya ini aslinya itu dia lumayan bikin suara angin tuh masuk, tapi ini begitu udah diganti talang air itu suara anginnya lebih kesaring sempurna guys. Jadi talang airnya ini udah kita reset. Jadi kita udah R&D gimana supaya Innova itu suara anginnya paling minimal. Jadi ada beberapa yang udah ganti-ganti macam-macam guys. Jadi ada yang udah tambahin karet di sini, tambahin karet di sini, tambahin karet di sini. Bahkan saya udah tambahin karet di sini sampai full. Saya udah kasih peredam, saya udah coba berbagai macam, mungkin talang air udah saya cobain semua, ternyata yang paling ngurangin ini. Memang nggak sampai menghilangkan suara anginnya, tapi dia bisa mengurangi ya mungkin 60-70%, atau bisa dibilang suara angin yang tadinya masuk ketika 80-90 km per jam sekarang masuknya jadi 120-130 km per jam. Jadi itu lumayan signifikan kalau misal kalian ngetol guys. Nah, ini dari segi interior ini lumayan hedon guys, karena kita bener-bener convert interiornya menjadi full hitam, sweat, dan warna burgundy guys. Jadi warna burgundinya ini kita ambil dari sebuah brand dari Swiss kalau nggak salah guys. Itu dari Andrew Moorhead, itu warnanya burgundy karena seri Napa itu guys, itu nggak banyak yang ngeluarin warna burgundy. Jadi ini salah satu kulit yang dia ngeluarin warna burgundy dengan tekstur yang Napa. Jadi tampilannya mewah ya guys. Ini ada kerut-kerutnya. Jadi ketika duduk ini kulitnya juga sangat empuk guys. Nah, kayak gini. Jadi kalau kalian duduk di sini, feels-nya itu kayak bawa Mercedes-Benz guys. Jadi kulitnya mirip-mirip dengan Mercedes-Benz, kerut-kerutnya juga, dan juga keempukannya. Nah, ini di bagian setirnya juga udah kita rubah menjadi karbon. Lalu semua silver di mobil ini udah kita convert menjadi black piano. Contohnya di sini, lalu di sini semua silvernya udah menjadi black piano. Untuk wood panelnya tetap kita pertahankan dengan wood originalnya supaya tetap mewah ya guys. Untuk dari segi tampilan woodnya. Nah, kita masuk ini joknya sendiri udah diganti dengan bahan kulit plus dengan sweat Alcantara guys. Nah, kenapa diganti dengan sweat Alcantara?
karena pertama Sweat Alcantara ini dia bahannya itu adem guys. Jadi kalau kalian duduk di sini itu bahannya adem, lembut. Yang kedua, dengan menggunakan Sweat Alcantara ini dia warnanya hitam guys. Jadi nggak gampang kelihatan kotor, dan kalau kotor lebih mudah dibersihin. Dan juga untuk Sweat Alcantara ini guys, itu juga bisa dibilang bikin badan kita ngegrip di bagian sini guys. Jadi kalau kita nyetir lama itu badan kita lebih ngegrip. Nah, dan juga untuk Sweat Alcantara ini juga bikin kelihatan mewah dan juga empuk guys, karena dia bahannya memang sweat, jadi bukan bahan kulit, jadi keempukannya pun juga bisa lebih maksimal. Ini sih mantep guys, posisi duduknya sebuah Venturer. Lalu dari segi interior juga guys, ini kita udah convert warnanya menjadi burgundy, jadi ala-ala mobil Eropa guys. Jadi kita bikin yang bagian top itu warna hitam dan stitchingnya merah, tapi merahnya nyala guys, jadi bukan merah burgundy. Karena ketika kalian pakai warna stitching kayak gini burgundy guys, itu ketika kalian pakai di bagian dashboard seperti ini atau di bagian atas seperti ini, itu kelihatannya warnanya coklat guys bukan warna merah. Tapi ketika kalian pakai di jok itu warnanya kelihatan merah. Tapi ketika pakai di dashboard gini, itu saya rasa lebih cocok pakai yang merah nyala, itu kelihatannya jadi kayak burgundy guys. Jadi tampilannya ini malah jadi matching. Kalau ini kalian ambil warna burgundy juga, warnanya jadi coklat guys, aneh. Nah, jadi kita udah ganti top dashboardnya menggunakan microfiber napa, stitchingnya merah. Di sini juga microfiber napa, stitchingnya merah. Lalu di sini kita cat, di sini udah full black piano semua guys. Di sini sampai ke setir juga, dan ini udah dibikin karbon. Di sini ada genggaman setirnya, di sini flat bottom. Jadi udah super mewah banget guys. Nah, untuk baris kedua ini juga udah kita pasangin electrical leg rest di baris ke depan. Karena yang di baris belakang nggak dipasang electrical leg rest ya, supaya karena pasang electrical leg rest itu lumayan mengurangi fitur-fitur utamanya. Yang pertama, joknya nggak bisa di sliding, yang kedua joknya nggak bisa dilipat fix, jadi mengurangi fitur-fitur utama daripada Toyota ini guys. Nah, lalu di baris kedua, di baris pertama guys, ini juga kita kasih sandaran kaki supaya ketika nyetir keluar kota seperti ini guys, itu masih sangat nyaman. Jadi kita tambahin bantalan di sini supaya nyetirnya itu nggak capek, kaki kita juga nyaman, dan kesannya tuh kayak mewah lah guys di bagian sini. Ini hal-hal yang simpel tapi lumayan signifikan kalau kita jadi sebuah driver. Seorang driver ini juga kita udah kulitin dengan warna hitam dan stitching warna merah guys. Ini juga sama, hitam stitching warna merah. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua guys. Ini di baris keduanya guys, itu sebenarnya ownernya tuh pengen pasang leg rest atau pengen pasang jok elektrik di baris kedua. Nah, cuma memang pemasangan jok elektrik di baris kedua ini di sebuah Innova Reborn guys, itu ketika pemasangan leg rest, yang pertama joknya nggak bisa maju mundur lagi, jadi fix. Yang kedua, ketika pasang leg rest, dia nggak bisa dilipat lagi. Jadi supaya tetap fungsional, kita pertahanin jok aslinya, cuma kita pasangin headrest Alphard. Nah, jadi headrest Alphard ini itu ketika dipakai ini nyaman banget karena dia ada bantalan di samping kanan kirinya, sehingga kalau kita tidur gini, ini nggak kebanting-banting kepalanya guys. Jadi tidurnya lebih pules, lebih nyenyak, sehingga untuk perjalanan jauh ketika duduk di baris kedua ini lebih oke. Nah, ini bahannya guys, ini juga sama, ini menggunakan Sweat Alcantara. Di sininya napa warna burgundy full sampai ke layar belakang, dan stitchingnya di sini warna burgundy dan di sini warna burgundy guys. Nah, jadi yang seperti saya jelasin tadi, ketika kalian pakai benang warna burgundy di sebuah bahan yang warna hitam guys, itu jadi kelihatan bukan merah guys, tapi kelihatannya jadi coklat tuh. Coba lihat dideketin tuh, jadi coklat kan benangnya. Jadi itu malah jadi mana yang agak mati gitu. Cuma ini karena memang joknya kan dalam satu kesatuan kita semua warna burgundy, jadi ini kita samain warna burgundy. Tapi secara realnya ketika kalian pakai di interior itu jadi kelihatan warna coklat guys. Nah, itu untuk door trim juga ini udah diganti black piano semua.
Lalu di sininya dengan suede Alcantara warna hitam dan stitchingnya warna merah guys. Di sini suede warna hitam. Di sini tetap kita pertahanin, dan di sininya kita ganti kulit dengan burgundy dari Andrew Moorhead guys. Nah ini mejanya tetap original aja. Di sini juga tetap wood panelnya original guys. Nah jadi next project setelah mobil ini interior udah jadi, kita mau pasangin velg, kita pasangin ban Michelin 23550 R18, lalu sama kita pasangin kita aplikasikan nano ceramic coating supaya catnya ini bisa restore lagi, karena ini udah setahun ya, jadi jamurnya bisa bersih dan kilapnya maksimal, dan ada water beading supaya mobil ini dibersihin lebih gampang. Total modifikasi untuk mobil ini guys itu kira-kira guys itu hampir 60 juta guys, karena memang part yang dipasang banyak banget dan modifikasinya pakai kulit asli, jadi full head on. Jadi sebenarnya head-onnya modifikasi mobil itu nggak kelihatan modifikasi banget, masih kelihatan original look, tapi original look mobil Eropa guys, jadi kelihatan elegan dan sporty guys. Nah jadi gitu aja ya guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.